Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan makalah sejarah peradaban Islam yang telah saya buat mengenai langkah strategis untuk bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern dan menjadi pemimpin umat Islam di dunia. Perkembangan Islam di Indonesia. Peradaban Islam mengalami naik turun. Sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol, Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Kontestasi fraksi atau partai-partai muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah muslim. Dari jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyumbang peradaban Islam di Indonesia. Saat ini, kondisi kepemimpinan di Indonesia semakin menurun seiring dengan kekacauan politik dalam negeri dan tuntutan dunia internasional yang semakin meningkat. Indonesia saat ini tengah mencari sosok pemimpin yang akan mengembalikan kejayaan Indonesia. Ideologi Pancasila yang dipegang teguh oleh negara ini merupakan produk dari para pemimpin Islam di masa kemerdekaan. Peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk mengubah Indonesia menjadi pusat peradaban Islam pada tahun 2045. Tahun 2045 merupakan golden year untuk Indonesia sendiri karena pada tahun tersebut menjadi puncak di mana usia produktif penduduk Indonesia meningkat secara drastis. Banyaknya pemuda berlandaskan Islam saat ini memberikan angin segar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban. Perkembangan Islam di dunia internasional. Perkembangan dunia internasional dalam kebangkitan peradaban Islam 2045. Dalam beberapa penelitian, negara-negara seperti India, Pakistan bahkan diprediksi akan mengalahkan populasi Islam Indonesia pada tahun 2030 nanti. Keadaan tersebut tentu saja menarik perhatian banyak kalangan mengingat saat ini Indonesia masih menyandang gelar negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Kebangkitan peradaban Islam tidak hanya dilihat dari segi populasi, tapi juga perkembangan suatu negara. Persatuan dan kebersamaan di antara seluruh negara muslim di dunia dalam melawan doktrin-doktrin barat yang terus bertebaran akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kebangkitan Islam. Dengan demikian, kebangkitan peradaban Islam bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai pada tahun keemasannya. Langkah strategi Indonesia menjadi pemimpin umat Islam modern. Pemberdayaan sumber daya manusia secara Islami. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai objek, melainkan subjek dari berbagai upaya pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Pertama, upaya pendekatan harus terarah. Kedua, program pemberdayaan harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran harus bermuara pada terwujudnya manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Pemberdayaan dalam lembaga pendidikan Islam adalah salah satu strategi untuk memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia dengan memberikan tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka dengan harapan mereka mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam pengembangan perlu suatu perencanaan dan fase-fase perencanaan pengembangan agar pengembangan itu dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Tujuan pokok dari pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab pegawai. Dalam pengembangan didasarkan pada metode-metode yang telah ditetapkan lembaga dan harus didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangannya. Tantangan-tantangan dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan sumber daya insani atau sumber daya manusia, pertumbuhan dan ekspansi bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang demikian masif. Yang kedua, regulasi ekonomi syariah. Yang ketiga, supervisi ekonomi syariah. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Islam masih bisa diatasi karena alasan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan tantangan ekonomi Islam bisa dihilangkan karena Indonesia merupakan mayoritas warga yang beragama Muslim.
Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia, maka peluang bagi produk-produk berlembaga syariah akan lebih kuat karena tentu umat muslim akan memiliki preferensi ketertarikan yang lebih terhadap ekonomi Islam. Meskipun ekonomi syariah tidak dikhususkan bagi muslim, tetapi umat muslim tetap menjadi pasar utama bisnis dan keuangan syariah. Kedua, demografi. Pengertian demografi di sini adalah penduduk yang berada pada tingkat kelas menengah, di mana kelas menengah tumbuh berkembang dengan pesat. Kebutuhan kelas menengah untuk menabung dan berinvestasi serta terhadap layanan jasa keuangan yang beragam, baik lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, obligasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, reksadana syariah, dan lainnya diperkirakan juga akan meningkat. Sejauh mana sih perkembangan ekonomi Islam di Indonesia? Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia sendiri belum begitu pesat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non-keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada. Sedangkan yang non-keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Di sektor perbankan, berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, hingga Januari 2015 sudah ada 12 bank umum syariah dengan jumlah kantor bank syariah umum sebanyak 2.145 kantor. Kemudian terdapat 22 unit jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan jumlah kantor unit usaha syariah sebanyak 322 kantor. Selain itu terdapat banyak 164 bank pembiayaan rakyat syariah dengan 477 jumlah kantor dengan aset bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat senilai 273,48 triliun per Juli 2015. Di sektor pasar modal, perkembangan reksadana syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan yang baik seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk belajar berinvestasi. Dalam rilis yang dikeluarkan OJK, tercatat bahwa sampai dengan Mei 2015 jumlah produk reksadana syariah meningkat dari hanya 3 produk di tahun 2003 menjadi 80 produk. Peningkatan jumlah produk tersebut juga dibarengi pertumbuhan nilai aktiva bersih dari hanya 66,94 miliar pada tahun 2003 menjadi 11,79 triliun di bulan Mei 2015. Di sektor saham, perdagangan produk syariah berkembang pesat dan mampu mendominasi pasar modal Indonesia. OJK mencatat hingga akhir Juni 2015 terdapat 3.336 saham syariah diperdagangkan dengan nilai kapitalisasi sebesar 3.011 triliun atau 56,4% dari kapitalisasi seluruh saham. Di sektor asuransi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Erwin Nokman, menjelaskan tingginya pertumbuhan premi reasuransi syariah sebesar 54,47%. Ini terjadi karena kebijakan OJK agar perusahaan asuransi lebih banyak menempatkan reasuransi di dalam negeri. Saat ini terdapat 49 perusahaan asuransi syariah. Dari jumlah tersebut, 41 perusahaan berbentuk unit usaha, 5 perusahaan full-fledged, dan 3 perusahaan reasuransi berbentuk UUS. Sebelum ASI mencatat pendapatan premi industri asuransi syariah hingga 2015 sebesar 5,13 triliun atau naik 15,59 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pada posisi paruh pertama tahun ini, industri asuransi syariah mencatat pertumbuhan paling tinggi. Di sektor mikro, perkembangannya cukup menggembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tanwil BMT terus bertambah. Demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal mikro insurance dan mungkin mikro mutual fund. Dilihat dari sisi non keuangan, industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikroekonomi. Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior atau kedermawan dan sebagainya. Pelaku bisnis dari para pengusaha muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Strategi dakwah dalam menghadapi kehidupan di era modern. Ciri-ciri modernitas masyarakat modern adalah masyarakat sebagian warga negara mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah kepada kehidupan dalam peradaban masa kini.
Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota, walaupun tidak semua masyarakat kota dapat disebut masyarakat modern karena ia tidak memiliki orientasi ke masa kini. Modernitas sendiri dicirikan oleh 3 hal, yaitu subjektivitas, kritis, dan kemajuan. Dakwah modernitas. Pengertian dakwah dilihat dari segi bahasa. Kata dakwah berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata da'a, yaitu yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Jadi, makna dakwah menurut bahasa bisa berarti ajakan kepada kebaikan dan bisa kepada kejahatan. Namun dalam penggunaannya secara peristilahan di lingkungan masyarakat Islam, dakwah lebih dipahami sebagai usaha dan ajakan kepada jalan kebenaran atau jalan Tuhan, bukan jalan setan. Bahkan dalam perspektif ini, ajakan dan seruan itu tidak dinamai dakwah bila tidak dimaksudkan untuk membawa manusia ke jalan kebaikan. Strategi dakwah modernitas. Sebelum membicarakan dakwah modernitas, sebaiknya apabila lebih dahulu membahas tentang komponen unsur-unsur pokok dakwah sebagai sistem komunikasi yang efektif dalam proses pelaksanaan dakwah. Oleh karena itu, dakwah modernitas adalah dakwah yang dilaksanakan dengan memperhatikan unsur-unsur penting pada dakwah tersebut. Kemudian subjek atau juru dakwah menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah dengan kondisi masyarakat modern yang mungkin saja situasi dan kondisi yang terjadi zaman modern dalam bidang keagamaan tidak pernah terjadi pada zaman sebelumnya, terutama di zaman klasik. Dan dengan demikian berarti dakwah di era modern adalah dakwah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat modern, baik dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan. Sebab mungkin saja materi yang disampaikan itu bagus, tetapi metode atau media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern, maka dakwah akan mengalami kegagalan. Begitu pula sebaliknya, mungkin saja media atau metode yang digunakan sesuai dengan masyarakat modern, akan tetapi materi yang disampaikan kurang tepat. Apabila tampilan kemasannya kurang menarik, dakwah akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dakwah yang efektif di era modern, maka juru dakwah seyogyanya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, menyampaikan materi atau isi peran dakwah yang aktual dengan menggunakan metode yang tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, serta menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan kemajuan masyarakat modern yang dihadapinya. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari penjelasan atau pada makalah yang telah dibuat, bahwa negara Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi negara pemimpin Islam yang modern. Gaya kepemimpinan dengan tidak merupakan corak Islam di dalamnya membuat kepemimpinannya bisa diterima oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Pusat peradaban Islam di Indonesia dengan kemajuan yang pesat sehingga setiap masyarakat muslim yang cekatan akan lahir dan bisa memimpin umat Islam dari masa ke masa. Perkembangan Islam di Indonesia pada setiap masa akan terus bertumbuh baik di bidang ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan bidang lainnya karena telah didasari atas nilai-nilai Islami. Jika dibanding dengan negara-negara muslim lainnya, maka penduduk muslim Indonesia dari segi jumlah tidak ada yang menandingi. Jumlah yang besar tersebut sebenarnya merupakan sumber daya manusia dan kekuatan yang sangat besar bila mampu dioptimalkan perannya dan kualitasnya. Dengan menanamkan sifat cinta Islam kepada diri seseorang sejak dini dan melakukan perkembangan setiap saat agar Indonesia dapat menjadi pemimpin umat Islam di masa depan. Demikian penjelasan yang dapat diambil dari makalah yang telah dibuat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.